Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Movie Story. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Notebook. Film ini rilis pada tahun 2019, sebuah remake dari film Thailand, Teacher Diary, dibintangi oleh Zahir Iqbal dan Pranutan Bahal. Film yang menceritakan kisah seorang pensiunan perwira militer muda yang bergabung dalam sekolah ayahnya sebagai seorang guru untuk menyelamatkannya dari penutupan, dan jatuh cinta dengan guru sebelumnya setelah membaca notebook yang tertinggal di laci. Sebelum itu, lingsingkan baju, rapatkan resleting, pasang telinga, pasang mata, dan buka mata hati. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go bro. Awal film ini dilihatkan seorang pensiunan perwira muda militer yang bernama Kabir. Pada saat itu ia ditelepon oleh ayahnya yang bernama Muslim. Kemudian ayahnya menyuruh untuk kembali ke kampung halaman. Saat ia sudah tiba dan bertemu dengan ayahnya, ia menceritakan maksudnya untuk pulang, yang mana ayahnya menyuruh Kabir untuk mengajar di tempatnya dulu. Sekolah itu akan ditutup bila tidak ada pengajarnya. Kabir yang tidak ada pengalaman di bidang itu, ia pun terpaksa memutuskan untuk mengajar di sekolah tersebut. Setelah mengajukan proposal, kemudian ia pun berangkat ke situ. Tempat itu bernama Sekolah Umum Wular, yang berada di pelosok dan di tengah-tengah danau. Tibanya ia di situ, ia pun langsung praktek mengajar sendiri. Pada saat itu ia menemukan notebook di laci. Notebook tersebut milik Firdaus, guru yang sebelumnya mengajar di situ. Kemudian ia membaca isinya. Firdaus menceritakan tentang dirinya mulai awal ia di situ. Keesokannya, saat Kabir bangun, tiba-tiba ia terjatuh dari lantai 2 yang menyebabkan tangannya patah. Kemudian ia berteriak memanggil orang yang sedang lewat. Lalu Kabir memberitahu kalau ia seorang guru di sini. Kemudian orang tersebut menyuruh Kabir untuk sosialisasi agar tahu kalau sudah ada guru baru, karena kebiasaan gonta-ganti guru yang menyebabkan tidak adanya waktu pasti masuk sekolah. Besoknya, hari pertama sekolah pun mulai aktif. Saat Kabir perkenalan, murid-murid tersebut menggunakan isyarat untuk menebak nama mereka, yang mana itu dilakukan oleh Firdaus sebelumnya. Tiba-tiba HP Kabir berbunyi. Sinyal yang begitu susah membuat Kabir mencari-cari sinyal menggunakan perahu bersama seorang murid. Namun, sama saja sinyalnya tak kunjung ada. Kabir mendatangi puskesmas terdekat untuk memeriksa tangannya. Setelah selesai, bukannya ia balik ke sekolah, malah ia pergi menemui pacarnya, yang ternyata ia sudah dijemput oleh orang baru. Kemudian ia membuntuti mereka. Saat sudah tiba, ia melihat cowok tersebut masuk ke dalam kamar ceweknya. Pada saat itu cowok itu keluar. Kabir yang sudah menunggu dari tadi, tanpa basa-basi ia pun langsung menghajar cowok tersebut. Kemudian Kabir mendatangi ceweknya. Malah ia dimarahi karena dia telah pensiun dari militer dan tiba-tiba menghilang. Kabir pun menjelaskan alasannya, namun si cewek tak mau dengar apa-apa lagi dari dia. Dengan rasa kecewa, ia pun pulang ke sekolah Wular dengan menggunakan motor legend miliknya. Kabir yang begitu galau dengan kejadian kemarin, ia membaca notebook yang mana Firdaus juga melalui kisah yang ia alami. Ia mendapat pencerahan dari buku itu. Kemudian ia loncat menggunakan motor legendnya sambil berteriak, "Thank you." Itu merupakan ungkapan untuk melupakan segala kenangannya. Firdaus juga menceritakan kalau di sana pernah ada mayat yang lama tidak diketahui. Kebetulan tempatnya itu di WC yang sedang ia duduki. Saat itu badai kencang menggoncang sekolah mereka hingga malam hari. Setelah mengalami badai kencang kemarin mengakibatkan sekolah mereka hancur, Kabir pun menghibur anak didiknya yang termenung biar tetap semangat lagi. Mereka pun beraktivitas lagi seperti biasa. Ketika Kabir mengajar, tiba-tiba anak didiknya datang yang dulu sudah resign lama.
namanya Imran. Dia dulu resign ketika hendak ujian tiba. Guru Firdaus mengajaknya kembali, namun ia tidak mau karena ayahnya, dan sekarang datang lagi untuk bergabung bersama teman-teman sejawatnya. Saat Kabir membaca kembali notebook Firdaus, rupanya ada halaman yang terlewati, di mana Firdaus menceritakan bahwa pacarnya datang kembali meminta maaf padanya dan mengajak Firdaus mengajar di tempat baru yang tidak lama lagi mereka merayakan acara pernikahan. Rupanya Kabir mempunyai rasa pada Firdaus. Kemudian ia menuliskan perasaannya di notebook Firdaus. Telah tiba di mana Firdaus akan menikah dengan tunangannya. Sebelum acara dimulai, Firdaus mengetahui bahwa tunangannya berselingkuh dengan wanita lain, bahkan telah mengandung anaknya. Ia membatalkan pernikahannya, kemudian kembali ke sekolah umum Mular. Anak-anak didik pun sangat senang melihatnya kembali meskipun Kabir telah pergi. Firdaus menemukan buku hariannya di laci yang sama seperti yang ia tinggalkan setahun sebelumnya. Pada saat ia membacanya kembali, di situ Kabir telah menuliskan bahwa dia jatuh cinta dengan penulis dan telah belajar banyak pelajaran berharga dari buku hariannya. Dengan begitu Firdaus pun penasaran. Lalu ia mendatangi kepala sekolah dan bertanya tentang Kabir. Kepala sekolah mengatakan kepadanya bahwa dia telah pergi untuk mengambil kursus mengajar. Ia meminta biodata Kabir lalu mendatangi rumahnya, tapi malah bertemu dengan ayah Kabir di situ. Secara diam-diam Firdaus pun telah jatuh cinta kepada Kabir. Keesokan harinya ketika Firdaus sedang bermain-main dengan anak-anak, rupanya Imran, salah satu murid di situ, didatangi oleh ayahnya dan memaksa Imran untuk kembali ke rumahnya lagi. Ketika mereka hendak pergi, Kabir pun telah tiba di situ. Imran yang terkejut, ia pun langsung pergi memeluk Kabir. Lalu ia memberitahu kalau ia dipaksa lagi untuk kembali ke rumahnya. Ayah Imran pun menyamparinya, lalu menampar Kabir berkali-kali. Bahkan mau ditembak dengan pistol. Sayangnya pistol tersebut jatuh. Saat itu Imran mengambil pistolnya untuk menembak ayahnya. Kabir meminta Imran untuk tidak melakukannya. Lalu ayahnya menyadari kesalahannya dan membiarkan anaknya untuk sekolah. Pada akhirnya Firdaus pun berjumpa dengan Kabir. Begitupun sebaliknya, yang mana mereka saling tunggu-menunggu. Film pun berakhir. Bisa diambil pelajaran dari film ini bahwa mengajarlah walaupun itu di pelosok bahkan di ujung dunia, karena itu merupakan sebuah nikmat terbesar dalam hidup. Bahkan walaupun hanya satu murid saja, karena hidup ini hanya sekali. Untuk itu gunakanlah kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih. See you next video.